Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film action yang dijamin sangat seru dan menegangkan. Apalagi film ini dibintangi oleh Steven Seagal. Seperti biasa saya tidak suka bertele-tele. Lebih baik langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Di awal film kita akan diperlihatkan aksi seorang psikopat yang sedang mengeksekusi korbannya dengan cara yang sangat brutal. Bahkan ia merekam setiap aksinya tersebut untuk koleksi pribadinya. Diketahui kalau ia bernama Michael the Boss. Adegan beralih kepada Roman yang merupakan seorang ketua FBI. Saat ini Roman sedang melakukan pertemuan rahasia dengan seorang pembunuh bayaran legendaris bernama John Alexander. Diketahui kalau John memang biasa bekerja dengan pemerintah untuk memburu para penjahat yang sudah tidak bisa lagi ditangani oleh aparat penegak hukum. John sangat disegani dan dihormati oleh setiap jajaran kepolisian dikarenakan reputasi yang ia miliki, di mana setiap beraksi John tidak pernah gagal walau sekalipun. Well, I mean, I can do it, but you can know that. Listen, I think he's really a bad. Roman kembali memakai jasa John untuk memburu seorang bos kartel bernama Rico yang sudah bertahun-tahun menjadi buronan polisi. Diketahui kalau Rico telah mengganti identitasnya dan kini menetap di luar negeri. Seperti biasa, John setuju menerima tawaran tersebut asalkan dengan bayaran yang setimpal. Listen, I think he's really a bad guy, Sapir. Diketahui kalau John tidak sendiri dalam beraksi. Ia memiliki seorang partner asal Asia bernama Lee, yang dimana Lee bertugas melacak keberadaan setiap target mereka. Kala itu Lee sudah berhasil melacak Rico yang diketahui berada di Ukraina. Tanpa membuang waktu, John dan Lee langsung terbang ke negara tersebut untuk memburu Rico. Singkat cerita, di malam harinya John dan Lee sudah berada di depan markas Rico, yang kala itu sedang asik main kuda-kudaan dengan gadis-gadis micet. Secara mengendap, John dan Lee masuk ke dalam markas itu dengan cara berpencar. Satu persatu anak buah Rico berhasil mereka berdua habisi. Sampai akhirnya John dan Lee berhasil membuat posisi Rico terpojok. Di sini sang bandar mencoba bernegosiasi dengan John dengan menawarkan bayaran 10 kali lipat agar dia tidak dihabisi. Namun John yang seorang pembunuh bayaran profesional memiliki sebuah prinsip mutlak dalam setiap menjalankan misinya, yaitu tidak pernah bernegosiasi dengan target. Rico tewas dan misi pun selesai. Setelah itu John dan Lee meledakkan mobil yang mereka gunakan dalam beraksi, bertujuan untuk menghilangkan jejak. Setelah itu mereka berdua kembali ke penginapan rahasia. Di sana John pun menghubungi Roman untuk melapor bahwa misi telah berhasil diselesaikan. Sesuai perjanjian dalam misi, John dan Lee akan dijemput oleh pesawat milik pemerintahan. Namun Roman berkata kalau penjemputan kali ini akan sedikit terlambat. Alright, right now the exit wagon is... Hey, love, have a drink, and just get out of here. Mendengar hal itu, John pun mengajak Lee untuk minum di sebuah bar sambil menunggu penjemputan tiba. Lee tertarik, namun sebelum menuju ke bar, ia singgah dulu ke rumah pijat untuk mengasah pedang tumpulnya. Selesai mengganti oli, barulah Lee menemui John di bar itu. Here are amazing. Pretty good in Hong Kong too, you know. 3 years just jumped up. Di tengah asik mengobrol, Lee melihat seorang wanita yang terus-menerus menatap ke arahnya. Kemudian Lee mendekati wanita itu sambil mengeluarkan jurus rayuan mautnya. Di balik itu, Michael sang psikopat kembali beraksi, di mana setiap targetnya merupakan dari kaum Hawa. Terlihat seorang korban Michael secara diam-diam berusaha kabur dari sana. Ternyata ruangan bawah tanah tempat Michael beraksi berada di dalam sebuah diskotik megah.
di mana Michael sengaja membuka bisnis klub malam tersebut untuk memudahkan dirinya dalam menggait para korban. Terlihat wanita itu berusaha ditangkap lagi oleh anak buah Michael. Sampai akhirnya wanita itu berhasil keluar dari diskotik dan berlari menuju ke bar tempat John dan Lee berada. Kemudian wanita itu meminta pertolongan kepada John. Karena merasa iba, John pun memutuskan untuk menolong wanita tersebut. Bahkan Lee juga turun tangan membantu. Setelah itu mereka kembali ke penginapan rahasia. Namun wanita itu malah minta ikut pergi bersama John karena ia takut anak buah Michael pasti akan terus mengejarnya. Wanita ini bernama Sarah. Sekali lagi John tidak tega. Hingga dengan terpaksa John pun setuju untuk membawa Sarah. I'm not like them. I'm not like them. Sementara Lee memutuskan jalan kaki sambil menikmati pemandangan malam. Sekembalinya ke rumah, Lee langsung mempertanyakan tindakan John yang membawa Sarah ke penginapan rahasia mereka, di mana hal itu sangatlah bertentangan dengan rencana misi. John menyadari akan hal itu, namun ia tak tega karena Sarah membutuhkan pertolongan. Walau begitu, John akan meminta bantuan temannya yang bernama Sergei untuk membantu Sarah. Setelah menelpon Sergei, John pun langsung menginterogasi Sarah terkait masalah yang tengah ia hadapi. Namun Sarah enggan buka mulut karena ia takut John dan Lee akan dihabisi. Mendengar hal itu, John dan Lee pun tertawa kecil. Karena Sarah tidak tahu kalau mereka berdua merupakan pembunuh bayaran yang tidak semudah itu untuk dihabisi. Namun pada akhirnya Sarah mau menceritakan semuanya dari awal. Saat itu Sarah dan adiknya disewa oleh seorang pria kaya. Karena diketahui Sarah merupakan seorang wanita penghibur. Awalnya Sarah dan adiknya dibawa ke diskotik dan di sana mereka berdua dicekoki minuman keras hingga tak sadarkan diri. Namun setelah terbangun, Sarah dan adiknya sudah berada di sebuah ruangan bersama dengan seorang pria bertopeng yang tak lain adalah Michael. Sarah berhasil melarikan diri atas bantuan adiknya. Walaupun adiknya tersebut harus meregang nyawa di tangan sang psikopat. Sedangkan Sarah berhasil kabur sambil membawa kamera yang sempat merekam wajah Michael. Mendengar cerita dari Sarah, John pun kembali merasa iba dan ia berniat ingin menghabisi Michael meskipun tanpa bayaran sepersen pun. Dan Lee juga mendukung niat John tersebut. Adegan film berpindah ke Michael yang saat ini sudah berada di rumahnya yang megah. Diketahui kalau Michael merupakan seorang ketua mafia yang memiliki pengaruh yang sangat besar di kota tersebut. Bahkan beberapa anak buah Michael berasal dari kalangan kepolisian hingga FBI. Hal itulah yang membuat Michael kebal hukum. Anak buahnya yang seorang polisi melaporkan kalau Sarah dibantu oleh pembunuh bayaran yang bekerja untuk FBI. Mendengar hal itu, Michael langsung menghubungi si ketua FBI yang tak lain adalah Roman. Dari sini terungkap bahwa Roman merupakan anak buah Michael. Di sini Michael mengancam akan menghabisi Roman dan keluarganya jika John dan Lee tidak segera mengembalikan Sarah kepada dirinya. Roman yang ketakutan langsung menghubungi John saat itu juga. Ia memaksa John untuk segera memulangkan Sarah kepada Michael. Tapi kali ini John enggan menuruti perintah Roman karena ia sudah berjanji untuk melindungi Sarah. He wants to know why you took her. So interested in her, so just buy me some time. Hingga dengan terpaksa Roman memberitahu alamat penginapan rahasia John kepada Michael. Dan saat itu juga Michael memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Sarah, sekaligus menghabisi John dan juga Lee yang sudah mencari masalah dengan dirinya. Singkat cerita, Sergei teman John pun tiba. Kemudian John menyuruh Sergei dan juga Lee untuk mencari tahu tentang latar belakang Michael beserta alamat markasnya. Sementara dirinya akan menjaga Sarah. Tak lama setelah mereka berdua pergi, John berniat keluar sebentar untuk membeli makanan. Karena saat ini Sarah sedang lapar dan juga kedinginan. Sementara itu John dan Sergei kembali mendatangi diskotik Michael untuk mencari tahu keberadaan si ketua mafia.
Sekembalinya dari membeli makanan, John kembali harus berhadapan dengan anak buah Michael yang baru saja tiba di sana, sehingga baku tembak pun terjadi. Beruntung John berhasil meratakan mereka semua tepat waktu. Kembali ke Lee yang tengah menginterogasi seorang wanita yang ia temui di bar kemarin. Lee bertanya siapa orang-orang yang kemarin mereka hajar guna mencari tahu tentang Michael. Wanita ini tidak kenal dengan mereka, namun ia tahu kalau mereka semua dibawa ke sebuah rumah sakit. Saat itu juga Lee dan Sergei mengarah ke rumah sakit tersebut. Sementara itu Michael kembali mengutus anak buahnya untuk menghabisi John, karena anak buah yang ia kirim tadi malam semuanya sudah tewas dibantai oleh John. Sesampainya di sana, anak buah Michael langsung menyusup ke penginapan John. Tanpa mereka sadari, John dan Sarah sudah keluar dari sana dan bersiap-siap untuk meledakkan rumah tersebut. Setelah itu John segera membawa Sarah pergi dari sana. Di tengah jalan John bertanya kepada Sarah, di mana kamera tersebut ia simpan. Adegan beralih kepada Sergei dan Lee. Terlihat mereka berdua sedang mengikuti anak buah Michael yang baru saja keluar dari rumah sakit. Sesampainya di sana, Lee langsung masuk ke dalam, sementara Sergei berjaga di luar. Setelah dihajar habis-habisan, orang ini akhirnya mau mengaku kalau ia merupakan anak buah Michael. Dan setelah mendapatkan info tersebut, Lee langsung melapor kepada John bahwa yang sedang mereka hadapi merupakan bos mafia paling berkuasa di kota itu. Kemudian John mengajak Lee bertemu di lokasi tempat kamera itu disimpan. Roman, si ketua FBI, baru saja tiba di negara tersebut. Lewat tangan kanannya, Michael menugaskan Roman untuk menghabisi John dan Lee, serta membawa Sarah kembali dalam keadaan hidup, tentunya dengan imbalan uang yang sangat banyak. Kembali ke John yang kini sudah tiba ke diskotik tempat kamera itu disimpan oleh Sarah. Namun tanpa John sadari, seorang anak buah Michael menyadari kedatangannya. Saat itu juga ia melapor kepada si ketua. John dan Sarah secara diam-diam menyusup ke ruangan belakang diskotik. Dan pada akhirnya mereka berdua berhasil menemukan kamera tersebut. I figured that if they caught Pada saat yang sama, Lee dan Sergei tiba. Agar tak menarik perhatian, mereka berdua lantas berpencar. Tak lama kemudian, kelompok anak buah Michael pun muncul, sehingga baku hantam dan baku tembak terjadi di sana. Malangnya Sergei tewas dalam pertempuran ini. Setelah menewaskan sebagian anak buah Michael, John segera membawa Sarah pergi dari sana. Sementara Lee masih bertarung dengan anak buah Michael yang masih tersisa. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Lee segera keluar dan menuju ke mobil John. Namun tiba-tiba ia ditabrak oleh mobil anak buah Michael yang baru saja tiba. Dan sialnya, Lee berhasil ditangkap. John dan Sarah melihat hal itu, namun mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ia mengikuti arah mobil kemana mereka membawa Lee. Ternyata Lee dibawa ke salah satu markas Michael untuk disiksa. Tampak Roman juga ada di sana. Ia lantas merekam aksi pemukulan tersebut dan mengirimkannya kepada John. Di sini Roman sekali lagi menegaskan agar John segera mengembalikan Sarah kepada Michael. Maka dengan begitu semua urusan ini akan segera selesai. Namun bukannya takut, John malah balik mengancam kalau ia akan segera datang untuk menghabisi kelompok Michael termasuk Roman dengan cara yang sangat brutal. Karena ternyata John dan Sarah sudah berada tak jauh dari markas tersebut. Here, John. Kind of what we call in the old school.
Kemudian John menyuruh Sarah menunggu di dalam mobil, sementara dirinya akan menyusup ke dalam markas. Secara mengendap, John menyusup ke sana dan menghabisi satu persatu anak buah Michael. Suara tembakan tersebut membuat Roman akhirnya sadar kalau John sudah tiba. Sementara itu, Lee berhasil membalikan keadaan dan berhasil menghabisi orang yang menyiksanya. Sedangkan Sarah diburu oleh seorang wanita yang merupakan anak buah Michael. Untungnya Sarah yang lebih dulu menghabisi wanita tersebut. Diketahui wanita inilah yang telah menjebak Sarah dan adiknya. Sedangkan Lee harus bertarung dengan Roman dan satu anak buah Michael. Lee berhasil mengalahkan anak buah Michael. Sementara Roman dihabisi oleh John yang datang secara tiba-tiba. Setelah itu John menghubungi Michael lewat handphone Roman. Di sini John mengatakan kepada Michael kalau Roman dan semua anak buahnya telah tewas ia bantai. Lalu John menantang Michael bertemu dengannya secara langsung, dan Michael pun menyetujuinya. What are you business, woman? 2 hours. Setelah itu John memberikan Sarah sejumlah uang, lalu menyuruhnya pergi ke sebuah tempat untuk memulai hidup baru. Namun Sarah menolak, karena dia sudah mulai nyaman dengan John dan ingin hidup bersamanya. Silo, listen to me. He didn't make it. Akhirnya John dan Michael bertemu di diskotik miliknya. Lalu secara terang-terangan John mengutarakan maksud kedatangannya, yaitu menghabisi Michael dengan tangannya sendiri. Mendengar hal itu, Michael pun lantas memerintahkan kedua anak buahnya untuk menghabisi John lebih dulu. Pada saat yang sama Lee pun muncul, sehingga duel 1 lawan 1 pun terjadi. Setelah dengan mudah berhasil menghabisi lawannya, John kembali harus beradu tembak dengan Michael. Meski sempat kewalahan, namun pada akhirnya Lee berhasil menghabisi lawannya tersebut. Karena kehabisan amunisi mau tidak mau, Michael pun menantang John berduel 1 lawan 1. Namun hanya kurang dari 2 menit, John berhasil menghabisi sang ketua mafia tersebut. Di akhir film terlihat John dan Sarah hidup bersama. Sementara Lee masih rutin mengunjungi panti pijat, dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.